kita akan membahas sebuah tesis investasi yang, jujur saja, bakal mengubah total cara pandang kita terhadap sumber daya alam Indonesia. Ini bukan lagi soal komoditas mentah, tapi soal pilar utama keamanan global. Selamat datang kembali para investor wawasan cerdas. Nah, seperti janji saya, kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita dari bagian pertama. Jadi, mari kita masuk lebih dalam lagi. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar aneh. Apa coba kesamaan antara sebuah tambang di pedalaman Sulawesi dengan sebuah rudal hipersonik yang melesat lebih cepat dari suara? Kedengarannya mustahil kan? Tapi jawabannya, nah ini yang akan mengubah cara Anda menilai saham-saham di portofolio Anda selamanya. Baik, ini dia tesis utamanya. Kita ini sedang berada di tengah-tengah pergeseran fundamental. Sebuah re-rating di mana kita nggak bisa lagi tuh menilai perusahaan tambang cuma dari harga komoditasnya aja. Kita harus mulai melihat mereka sebagai bagian krusial dari ekosistem teknologi pertahanan. Lihat perbandingan ini. Ini benar-benar membuka mata. Selama ini kan kalau kita ngomongin nikel, apa yang kebayang? Paling-paling panci atau mungkin rangka mobil. Lupakan semua itu. Realitas barunya sekarang, nikel dan bauksit dari Indonesia itu adalah bahan baku untuk rangka pesawat tempur siluman dan lambung kapal perang paling modern. Jadi ini bukan lagi soal alat-alat dapur, ini soal supremasi militer. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja material yang jadi tulang punggung persenjataan modern ini? Kita mulai dari yang paling kita kenal dulu, nikel dan bauksit. Tapi catat ya, ini bukan nikel dan bauksit yang biasa-biasa aja. Kuncinya itu ada di kemurnian. Nikel kelas 1 yang punya kemurnian di atas 99,8% yang sekarang bisa diproduksi di Indonesia adalah satu-satunya bahan yang bisa diolah jadi super alloys. Logam super inilah yang tahan panas dan tekanan luar biasa di dalam mesin jet tempur dan juga selubung rudal hipersonik. Bauksit kita juga sama, diubah jadi paduan yang super ringan tapi juga super kuat untuk pesawat siluman. Jadi intinya, tanpa material-material ini, sistem senjata paling canggih di dunia pun nggak akan pernah bisa dibuat. Oke, sekarang kita beralih ke komponen lain. Mungkin jumlahnya kecil ya, tapi dampaknya itu luar biasa besar. Saya suka menyebutnya vitamin untuk senjata-senjata presisi. Kita akan bicara soal elemen tanah jarang dan juga skandium. Jadi, apa sih sebenarnya elemen tanah jarang atau ETJ ini? Sederhananya, ini adalah 17 elemen yang jadi nyawa dari teknologi tinggi. Nah, dalam konteks militer, mereka ini adalah otak dan ototnya. Otak yang memandu rudal supaya tepat sasaran, dan otot yang menggerakkan sirip-sirip kontrolnya dengan presisi setipis rambut. Dan tabel ini menjelaskan semuanya, dari magnet super kuat untuk sirip rudal dan motor drone tempur, sampai menjadi otak di dalam amunisi pintar, dan juga mata pada sensor-sensor canggih. Semua fungsi yang sangat krusial ini bergantung pada elemen-elemen yang berpotensi besar untuk diekstrak langsung di Indonesia. Oh, dan ada satu lagi elemen yang perannya itu kayak bahan ajaib, skandium. Kalau skandium ini dicampur dengan aluminium, hasilnya adalah logam yang enteng banget tapi kekuatannya luar biasa. Inilah material masa depan untuk jet tempur generasi ke-6 dan, ini yang paling penting, untuk ribuan drone tempur otonom atau yang biasa disebut drone swarms. Tentu saja, sebagai investor, pertanyaan nomor satunya adalah, di mana untungnya? Where is the money? Nah, sekarang kita masuk ke jantung tesis investasi ini. Mari kita lihat gimana transformasi dari tanah biasa menjadi teknologi pertahanan ini bisa menciptakan pengganda keuntungan yang luar biasa. Seberapa besar sih sebenarnya lonjakan nilainya? Apakah kita cuma bicara soal puluhan kali lipat? Atau ratusan? Coba kita lihat datanya langsung. Coba perhatikan baik-baik alur ini ya. Kalau kita cuma jual biji mentah, nilainya kita anggap 1. Begitu diolah jadi ferronikel, nilainya langsung lompat sampai 50 kali lipat. Diolah lagi jadi bahan baku baterai, nilainya meroket sampai 250 kali lipat. Tapi, disinilah kuncinya. Saat kita berhasil mengekstrak elemen tanah jarang kelas militer dari sisa-sisa pengolahan tambang itu, nilainya bisa meledak sampai 1.500 kali lipat. Ya, Anda nggak salah dengar, saya ulangi, 1.500 kali lipat dari nilai tanah mentah yang sama. Ini bukan lagi sekadar bisnis pertambangan biasa, ini adalah bisnis penciptaan nilai teknologi yang pertumbuhannya eksponensial. Pada akhirnya, semua kemampuan industri ini menciptakan sesuatu yang nilainya jauh melampaui keuntungan finansial. Ini menciptakan sebuah benteng geopolitik yang sangat kokoh untuk Indonesia.
Coba baca dan renungkan kutipan di layar ini. Ini adalah sebuah kenyataan pahit bagi negara-negara adidaya. Tanpa logam dengan spesifikasi super presisi, yang sekarang cuma bisa diproduksi oleh smelter-smelter di Indonesia, jet tempur F-35 mereka, rudal Tomahawk, dan semua sistem pertahanan tercanggih mereka, pada dasarnya cuma jadi tumpukan besi tua yang nggak berguna. Jadi, apa kesimpulan yang harus Anda bawa pulang sebagai seorang investor? Begini, saat Anda menganalisis laporan keuangan emiten tambang nikel atau timah, berhentilah melihat mereka hanya sebagai penambang. Mulailah evaluasi mereka sebagai penyedia keamanan global. Karena merekalah yang memegang kunci kedaulatan teknologi militer seluruh dunia. Nah, disitulah valuasi yang sesungguhnya berada. Tentu saja, ini baru separuh cerita. Kalau mineral-mineral ini adalah fondasinya, lalu bagaimana Indonesia menggunakan posisi strategis ini untuk menjadi penjaga gerbang logistik dan keamanan global? Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas di analisis kita berikutnya. Bagaimana Indonesia berpotensi menjadi OPEC di era yang baru. Sampai jumpa di sana. Selamat datang kembali para investor. Kali ini kita akan bedah sebuah pergeseran yang sangat fundamental, sebuah arsitektur ekonomi dan keamanan dunia baru yang pusatnya ada di Indonesia. Tentu saja kita akan bahas apa artinya ini semua bagi portofolio Anda. Ini bukan lagi soal siklus komoditas biasa, ini adalah era yang sama sekali baru. Oke, kita mulai langsung dari intinya ya, dengan sebuah pernyataan yang sangat kuat dan menjadi dasar analisis kita. Lupakan cara lama Anda memandang saham-saham pertambangan. Paradigma sudah berubah total. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat persisnya kenapa. Di pembahasan kita yang sebelumnya, kita udah mengupas tuntas gimana mineral strategis Indonesia jadi tulang punggung alutsista masa depan dalam tema dari tambang ke medan perang. Nah sekarang kita fokus ke dampak investasinya. Gimana pergeseran geopolitik ini bisa menciptakan premi valuasi yang baru dan tentunya landasan yang jauh lebih kokoh buat Anda sebagai investor. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari pergeseran paradigma investasinya, lalu kita akan menyelami kekuatan ONEC dalam menentukan harga. Setelah itu kita lihat bagaimana Indonesia menjadi titik krusial dalam rantai pasok, memahami jaminan keamanan investasi dari aliansi global, dan kita tutup dengan sebuah tesis investasi yang baru. Oke, bagian pertama, pergeseran paradigma investasi. Ini adalah perubahan yang paling mendasar dalam strategi nasional Indonesia. Dari yang tadinya ngejar volume, sekarang jadi penjaga harga. Coba perhatikan kontrasnya di sini. Dulu, strateginya itu membanjiri pasar. Pasokan digenjot habis-habisan untuk merebut pangsa pasar. Tapi akibatnya, harga jadi sangat fluktuatif. Nah sekarang, kebalikannya, Indonesia justru menerapkan disiplin pasokan yang super ketat. Tujuannya jelas untuk menjaga stabilitas harga dan yang paling penting buat kita para investor, melindungi margin keuntungan perusahaan. Nah, alat utama untuk menjadi penjaga harga ini membawa kita ke pilar pertama dari tesis investasi kita, konsep WONEC. Ini semacam OPEC-nya nikel, dan ini menjelaskan bagaimana Indonesia sekarang punya kekuatan untuk mendikte pasar. Jadi, apa sih sebenarnya ONEC itu? Istilah ini dipopulerkan oleh publikasi investasi The Oregon Group. Konsep ini menggambarkan gimana Indonesia sekarang secara efektif mengendalikan pasar nikel global. Bahkan, pangsa pasarnya lebih besar dari yang pernah dikuasai OPEC di masa jayanya loh. Artinya, Indonesia bukan lagi cuma sekedar produsen. Indonesia sekarang adalah sang penentu harga. Terus gimana caranya? Alat utamanya adalah Sistem Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, atau yang kita kenal sebagai RKAB. Sistem ini sekarang diperketat menjadi basis tahunan. Dengan mengontrol kuota produksi lewat RKAB, pemerintah secara efektif menghilangkan ilusi pasokan berlebih di pasar. Hasilnya, harga tetap kuat. Dan inilah hasilnya bagi kita para investor. Dengan strategi pengetatan ini, para analis memproyeksikan harga nikel bisa menguji level $25.000 per ton. Coba bayangkan dampaknya ke margin keuntungan emiten-emiten pengolahan nikel. Ini artinya stabilitas dan profitabilitas yang jauh lebih terlindungi. Sekarang kita masuk pilar kedua, titik cekik rantai pasok. Ini bukan lagi cuma soal ekonomi, tapi tentang bagaimana kontrol atas mineral diubah menjadi pengaruh diplomatik yang luar biasa. Pertanyaannya kan sederhana, gimana caranya sebuah negara bisa mengubah sumber daya alamnya jadi alat diplomasi yang begitu kuat di panggung dunia? Ternyata ada game plan-nya, sebuah strategi yang jenius. Semuanya dimulai tahun 2020 dengan larangan total ekspor biji mentah. Langkah ini ibaratnya memaksa para investor asing untuk nggak bisa lagi cuma ngeruk dan bawa pulang. Mereka harus bangun pabrik pengolahan atau smelter di sini.
Kita kenal ini sebagai hilirisasi, An. Hasilnya apa? Indonesia sekarang mendominasi pemrosesan tingkat menengah, yang mana ini adalah titik paling kritis dalam rantai pasok teknologi global. Dengan mengontrol bagian ini, Indonesia mengontrol pasokan global dan ujung-ujungnya mendapatkan daya tawar diplomatik yang belum pernah ada sebelumnya. Lanjut ke pilar ketiga, dan ini penting banget buat investor. Koridor aman dan dolar pertahanan. Ini semua tentang bagaimana risiko investasi di Indonesia diminimalkan melalui kerjasama keamanan tingkat tinggi. Poin krusialnya ada di kerangka kerja yang disebut koridor aman. Anggap saja ini jaringan logistik maritim eksklusif yang dibangun bersama Amerika Serikat dan aliansi negara barat lain yang disebut PEC Silica. Tujuannya, ya untuk memastikan material superkritis untuk industri pertahanan barat bisa sampai dengan aman. Ini menciptakan aliran dana yang kita sebut sebagai dolar pertahanan. Mereka bahkan pakai paspor baterai berbasis blockchain untuk transparansi total. Konsekuensinya luar biasa. Indonesia sekarang secara de facto adalah negara garis depan. Jadi stabilitasnya bukan lagi cuma urusan dalam negeri. Stabilitas Indonesia menjadi faktor krusial bagi kelangsungan hidup sistem pertahanan negara-negara maju seperti anggota NATO. Ini artinya negara-negara adidaya punya kepentingan langsung untuk menjaga stabilitas di Indonesia. Dan untuk memastikan semua modal ini terserap dengan maksimal, pemerintah menugaskan BPI Danantara, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia, untuk mengelola 18 proyek hilirisasi prioritas. Ini menjamin bahwa triliunan rupiah dari investasi asing dan dolar pertahanan tadi akan terus mengalir untuk membangun infrastruktur strategis tanpa hambatan. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Inilah tesis baru yang mengubah segalanya bagi investor di Bursa Saham Indonesia. Jadi, buang jauh-jauh label saham komoditas siklikal. Perusahaan-perusahaan terintegrasi seperti MindID, Vale, Antam, mereka kini harus kita lihat sebagai kelas aset yang sama sekali baru. Mereka adalah perusahaan material teknologi, sekaligus penyedia keamanan global. Artinya apa? Valuasi mereka sekarang tidak lagi cuma bergantung pada siklus komoditas, tapi juga ditopang oleh premi teknologi dan jaminan keamanan geopolitik. Saya rasa kutipan dari sumber analisis kita ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Tanah vulkanik Indonesia hari ini adalah perisai pelindung sekaligus fondasi supremasi teknologi dunia masa depan. Artinya, berinvestasi di sektor ini sama saja dengan berinvestasi langsung pada denyut nadi geopolitik abad ke-21. Lalu, apa langkah selanjutnya dalam evolusi besar ini? Nah, di pembahasan berikutnya, kita akan jelajahi bagaimana Indonesia bertransformasi lebih jauh lagi dalam paradigma baru kemandirian alutsista. Dari yang tadinya hanya penyuplai global, menjadi produsen senjata berdaulat. Jangan sampai ketinggalan. Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngobrolin soal potensi Indonesia jadi OPEC baru kan? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam lagi. Kita akan bongkar sebuah tesis investasi yang sangat fundamental, yaitu bagaimana cadangan mineral kita sedang bertransformasi menjadi tulang punggung kemandirian pertahanan nasional. Baik, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dengan mengubah narasi yang ada, lalu kita lihat ada peluang raksasa sebesar 91%. Setelah itu, kita bedah rencana besar pemerintah, bagaimana cara mereka mendanainya, dan yang paling penting, gimana semua ini mengubah total cara kita memvaluasi perusahaan di sektor ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Selama ini nih, kalau kita sebagai investor di Bursa Efek Indonesia ngomongin soal hilirisasi mineral, ceritanya itu seringkali mentok di dua hal aja. Betul kan? Pembicaranya kalau nggak soal baterai mobil listrik, ya paling soal produksi stainless steel. Bukannya salah, tapi pandangan seperti ini, terus terang, belum menangkap gambaran utuh dari sebuah pergeseran strategis yang sedang dirancang oleh pemerintah. Nah, ini dia poin utamanya. Kisah yang sebenarnya jauh lebih besar. Kebijakan mineral kita itu sedang berevolusi menjadi instrumen keamanan nasional. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa memproduksi alutsista kita sendiri, dari hulu sampai hilir di dalam negeri. Sekarang, ayo kita masuk ke inti permasalahannya. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia ini hidup dalam sebuah ironi yang luar biasa. Sebuah paradoks yang kalau kita lihat dari kacamata investor, ini adalah sebuah pasar raksasa yang sama sekali belum tergarap. Coba bayangkan, kita ini raja nikel dunia. Cadangan tembaga dan bauksit kita juga masuk jajaran top global. Tapi, ironisnya, untuk bikin kendaraan lapis baja Anua aja, PT Pindad masih harus impor lembaran aluminiumnya. Ini kan sebuah kelemahan strategis yang sekarang pemerintah bertekad untuk selesaikan. Nah, data dari The Strategist ASP ini benar-benar membuka mata. Coba lihat angka ini.
Ternyata, transaksi di dalam rantai pasok pertahanan domestik kita, dari tambang ke pabrik sampai jadi senjata, kontribusinya cuma 9%. Kecil sekali. Artinya apa? Ada kekosongan. Ada lubang sebesar 91% yang selama ini diisi oleh impor. Bagi seorang investor, angka 91% ini bukan kelemahan. Ini adalah sebuah kanvas kosong. Sebuah peluang pasar bernilai triliunan rupiah yang sekarang secara hukum dimandatkan oleh negara untuk diisi oleh para pemain domestik. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara pemerintah menutup lubang 91% itu? Nah, mereka sudah meluncurkan sebuah rencana induk yang sangat komprehensif dan agresif. Strateginya jelas, ada 3 langkah utama. Pertama, klasifikasi. Ada 47 jenis mineral yang ditetapkan sebagai aset kritis negara. Kedua, konsolidasi. Dibentuklah badan khusus, sebut saja MIA, untuk mengelola mineral-mineral ini. Dan yang ketiga, proteksi. Keran ekspor untuk mineral mentah strategis ini ditutup rapat. Ini bukan lagi kebijakan ekonomi biasa. Ini sudah menjadi doktrin keamanan nasional. Buktinya, Menteri Pertahanan sendiri yang ditunjuk jadi ketua Dewan Penasihatnya. Dan disinilah kita bisa lihat koneksinya dengan sangat jelas. Mau bikin jet tempur, butuh titanium. Mau bikin kapal selam, butuh nikel. Semua program pertahanan prioritas kita, ternyata bahan bakunya adalah 47 mineral yang sama, yang sekarang pasokannya dikunci oleh negara hanya untuk kepentingan dalam negeri. Tentu saja, rencana sebagus apapun butuh pendanaan. Nah, disinilah pemerintah tidak main-main. Mereka sudah menyiapkan sebuah mesin keuangan yang sangat kuat untuk memastikan semua rencana ini berjalan mulus. Kenalan dengan BPI Danantara. Anggap saja badan ini adalah bank investasi khusus dari negara. Tugasnya cuma satu, menyuntikkan dana ke proyek-proyek hilirisasi vital untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan canggih yang kita butuhkan. Nah, ini bagian yang paling krusial bagi para investor, terutama yang memegang saham perusahaan di bawah Mind ID. Kehadiran Danantara ini memberikan 2 jaminan emas. Pertama, jaminan pendanaan untuk proyek-proyek mahal. Kedua, jaminan offtake. Artinya, produknya sudah pasti akan dibeli oleh industri pertahanan kita. Risiko bisnisnya jadi sangat kecil, kan? So, dari semua yang sudah kita bahas, apa artinya ini bagi kita sebagai investor? Jawabannya, kita harus mengubah total cara kita dalam menilai perusahaan-perusahaan di sektor ini. Begini perbandingannya. Dulu, kita melihat mereka hanya sebagai penjual komoditas biasa yang harganya naik turun tergantung pasar global. Sekarang, kita harus melihat mereka sebagai pilar keamanan nasional. Mereka punya pasar domestik yang pasti dan dijamin oleh negara, terlindung dari volatilitas global. Ini adalah 2 dunia yang sangat berbeda. Jadi, kombinasi dari MIA yang mengunci mineral, larangan ekspor, dan jaminan dana dari Danantara, ini menciptakan sebuah katalis super atau alfa yang sangat unik untuk pasar domestik. Sebuah pendorong profitabilitas jangka panjang yang sulit ditemukan di tempat lain. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Mari kita simpulkan dengan satu ide inti yang paling penting untuk Anda bawa pulang. Pada akhirnya, tesis investasinya melampaui angka-angka finansial semata. Seperti yang tertulis di sini, berinvestasi di sektor ini hari ini pada dasarnya sama dengan membeli sebagian kecil kepemilikan atas masa depan kedaulatan dan kemandirian pertahanan Indonesia. Jadi, pertanyaan reflektif terakhir untuk Anda. Saat mengevaluasi kembali portofolio Anda, apakah Anda masih menilai saham-saham ini berdasarkan masa lalu mereka yang penuh gejolak? Atau Anda sudah mulai melihat masa depan mereka yang jauh lebih terjamin dan terlindungi sebagai pilar keamanan nasional? Dan sebagai penutup perlu diingat ya, seluruh pembahasan ini sifatnya murni untuk tujuan informasi dan edukasi. Ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab penuh Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.